Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jika ditanya siapa tokoh pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, pasti mayoritas akan menjawab Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun sebenarnya ada banyak tokoh di balik berdirinya NU pada tahun 1926 Masehi. NU pernah menerbitkan buku biografi para pendiri NU yang berjudul Mu'assis Nahdlatul Ulama, Manaqib 26 tokoh pendiri NU. Artinya ada 26 tokoh yang terlibat dalam pendirian NU. Namun dalam video kali ini, kita ulas 7 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang banyak dikenal masyarakat, lengkap dengan sejarah singkat berdirinya NU. Berikut ini 7 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang dirangkum dari sejumlah artikel di situs NU online. 1. Syekh Khalil Bangkalan, lahir 27 Januari 1820, meninggal Desember 1925. Makamnya ada di Desa Martajasa, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Yang pertama adalah Syekh Khalil Bangkalan yang menjadi tokoh spiritual di balik berdirinya NU. Kiai Khalil Bangkalan yang merupakan guru dari Kiai Hasyim, beliau berperan memberikan restu para ulama mendirikan NU. Syekh Khalil pernah menimba ilmu ke Makkah pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi. Gurunya antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Utsman bin Hasan Al-Dimyati, dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Sepulang dari Arab, Mbah Khalil dengan keahliannya di bidang fikih dan tarekot mendirikan pesantren. Salah satu santrinya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lahir 14 Februari 1871, wafat 21 Juli 1947. Makamnya berada di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau juga telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964 karena peran pentingnya dalam kemerdekaan Indonesia. Mbah Hasyim saat itu mengeluarkan resolusi jihad sehingga setiap orang dewasa wajib berperang melawan penjajah. Di NU, Mbah Hasyim adalah sosok yang sangat disegani karena ilmu dan kewibawaannya. Kiai Hasyim pernah menimba ilmu kepada ulama terkemuka saat berada di Makkah, seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Muhammad Sholih Al-Samarqandi. Di sana beliau sempat mengabdi sebagai pengajar di Masjidil Haram dan menyandang gelar Syekhul Haram. Setelah pulang ke Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Beliau juga merupakan kakek dari Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ketiga, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, lahir 31 Maret 1888, meninggal 29 Desember 1971. Makamnya berada di Makam Pahlawan Nasional Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Desa Wisata Religi Tambak Beras. Tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang ketiga adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi penggerak roda organisasi. Beliau adalah sosok yang disegani karena kedalaman ilmunya dan luas dalam bersikap. Sebelum NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah menggawangi berdirinya beberapa organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 dan Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada tahun 1918. Sebelumnya beliau juga mendirikan kelompok diskusi Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran yang juga disebut Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran pada tahun 1914. Yang keempat, Kiai Haji Bisri Samsuri, lahir 18 September 1886, meninggal 25 April 1980. Makamnya ada di area Pondok Pesantren Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kota Kabupaten Jombang.
Ki Haji Bisri Samsuri termasuk dari 3 pendiri utama Nahdlatul Ulama bersama Ki Haji Hashim dan Ki Haji Wahab. Ki Haji Bisri pernah menjabat sebagai wakil Rois Am hingga Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau pernah belajar ilmu agama kepada sejumlah tokoh ternama seperti Ki Haji Khalil Kasingan Rembang, Ki Haji Suaib Sarang Lasem, Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, hingga Ki Haji Hashim Asy'ari. Semasa hidupnya, beliau memberikan banyak kontribusi, tak hanya bagi NU, namun juga bagi bangsa. Beliau adalah inisiator pendirian pesantren perempuan pertama. Di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif atau Pondok Denanyar Jombang yang dia dirikan, Mbah Bisri membuka kelas khusus santri perempuan yang kemudian berkembang di berbagai daerah. 5. Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Situbondo. Lahir tahun 1897, meninggal 4 Agustus 1990. Makamnya berada di Komplek Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Tokoh pendiri Nahdlatul Ulama selanjutnya adalah Ki Haji As'ad Situbondo yang merupakan pembawa pesan dari Ki Haji Khalil kepada Ki Haji Hashim. Pesan-pesan yang disampaikan Ki Khalil kepada Ki Hashim inilah yang menegaskan pendirian NU. Ki As'ad telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2016 atas jasanya yang menggerakkan massa dalam pertempuran 10 November 45. Beliau juga memimpin para pejuang di Situbondo, Jember, dan Bondowoso. Beliau juga menjelaskan bahwa kedudukan Pancasila tidak mengganggu nilai keislaman. 6. Ki Haji Mas Alwi. Lahir tahun 1890-an, meninggal pada usia 55 tahun sekitar tahun 1945. Makamnya berada di pemakaman Rangkah, Surabaya. Kiai Haji Mas Alwi atau bernama lengkap Sayyid Alwi Abdul Aziz Al-Samad Ghon adalah sosok yang memberi nama Nahdlatul Ulama. Beliau adalah putra dari Kiai Besar Abdul Aziz Al-Samad Ghon. Ada nama-nama yang mencuat sebelum nama NU, seperti Jamiah Ulama yang berarti perkumpulan ulama. Mas Alwi mengusulkan nama Nahdlatul Ulama dengan alasan bahwa tidak semua kiai memiliki jiwa Nahdlah atau bangkit, sehingga nama NU dipilih karena adanya kepedulian terhadap Jamiah. Yang ketujuh, Ki Haji Ridwan Abdullah. Lahir 1 Januari 1884, meninggal 16 Februari 1962. Makanya berada di Pemakaman Umum Islam Karangtembok, Surabaya. Jika Ki Haji Mas Alwi adalah pemberi nama, Ki Haji Ridwan Abdullah adalah sosok yang menciptakan lambang NU. Berdasarkan perintah Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Ridwan diminta membuat lambang yang original, tidak meniru bendera atau simbol lain, serta harus menunjukkan haibah atau kemegahan NU. Ki Ridwan tidak mudah membuat lambang NU ini. Berbulan-bulan dia membuat berbagai sketsa, tetapi selalu ditolak oleh Ki Hashim. Bahkan 1 bulan sebelum digelar muktamar kedua pada tahun 1927, dia belum menemukan satu lambang yang tepat. Ki Ridwan lantas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui istikharah, hingga mendapat isyarat di langit terlihat lambang jagat yang dikelilingi 9 bintang. Lambang inilah yang disetujui Ki Hashim dan digunakan hingga sekarang.